Halo semuanya, tema readingan kali ini asmara single parent zodiak Cancer di bulan September tahun 2021 ya. Sifat dari bacaan ini adalah universal. Jadi dengarkanlah readingan ini dari awal sampai pada akhirnya nanti dengan penuh kebijaksanaan ya. Jika kalian membutuhkan jasa personal reading atau mau membeli kartu tarot, oracle, silakan menghubungi Kak Tere-nya via chat WA. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini. Begitu ya. Langsung aja yuk masuk dalam readingannya. Kak Tere akan menarik dulu energinya. Bagaimana asmara single parent zodiak Cancer di bulan September tahun 2021 ya. Bagaimana asmara single parent Cancer di bulan September tahun 2021 ini. Bagaimana asmara single parent Cancer di bulan September tahun 2021 ini. Oke, kita buka yang terbuka aja. Bentar ya, Kak Tere ambil yang satu. Bagaimana asmara single parent Cancer di bulan, oke, sudah dapat ya semuanya 9 kartu untuk readingan kali ini. Di sini Kak Tere melihat ya, kalian itu terkoneksi atau terhubung ya, menjalin hubungan dengan seseorang yang agak introvert ya, banyak menyimpan rahasia ya. Dia memiliki pertahanan diri yang kuat ya. Jadi ada hal-hal yang dia simpan dengan rapat gitu ya, untuk tidak diketahui oleh kalian gitu ya. Walau di sini aku melihat hubungan kalian ini sudah berjalan 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun di sini. Tapi dia masih ya nggak mau berbagi atau share tentang hidupnya gitu ya kepada kalian di sini. Ya, dia sangat pelit sekali membagikan kisah hidup dia atau segala sesuatu yang berkaitan dengan diri dia gitu ya. Misalnya pekerjaan, kamu taunya dia seorang businessman atau businesswoman, tapi bisnis apa yang digeluti itu kamu nggak tahu, bergerak di bidang apa gitu, kamu nggak tahu gitu ya. Dia nggak banyak mau cerita gitu ya. Aku lihat di sini orangnya itu pandai ya, pandai melihat situasi, terus ya mengamankan dirinya ya. Dia berusaha untuk memberikan kenyamanan juga ya. Jadi orangnya itu sangat seimbang di sini ya. Dan aku lihat gitu, dia sangat seimbang ke diri dia ya. Jadi dia seperti ini. Dia memiliki pemikiran atau aku bisa sebut prinsip di sini. Ketika dia memberikan sesuatu kepada kamu, ya
dia akan menuntut sesuatu itu, sesuatu yang lain yang bisa kamu berikan untuk dia. Di sini ada semacam pemanfaatan yang Kak Tere lihat dalam hubungan ini. Jadi simbiosis mutualisme gitu ya. Kalau kamu nggak membutuhkan aku, ya aku nggak akan memberikan kamu apa-apa di sini ya. Aku lihat orangnya juga cukup mendominasi dalam hubungan. Dia lebih suka mengorek gitu ya, atau dia suka mendengar kamu bercerita tentang diri kamu, tentang kehidupan kamu, tentang masa lalu kamu. Di sini dia seorang pendengar yang baik di sini ya. Dia adalah seorang pengamat gitu ya. Jadi dia ketika dia tahu lebih banyak kamu, ketika dia tahu lebih banyak tentang kamu, itu akan menjadi jalan bagi dia untuk bisa dalam tanda kutip menyetir kamu dalam hubungan ini gitu ya, agar dia tahu kelemahan kamu, dan kedepannya kalau kamu masih dibutuhkan oleh dia dalam koneksi ini gitu ya, kamu masih menguntungkan buat dia, dia akan tahu gitu apa yang membuat kamu tuh tetap akan stay dalam hubungan ini, dan seakan susah untuk melepaskan diri dari dia gitu ya. Ada seperti itu. Dan aku juga melihat di sini di kartu selanjutnya ya, karena sifat tertutup dia ya, dan dia yang suka pasif dalam hubungan gitu ya, tidak banyak bicara tapi lebih menggunakan telinganya, lebih banyak mendengar. Dan kamu ada momen gitu ya tidak suka gitu, atau bosan, jenuh dia tuh, atau kamu mulai sadar dia tuh mengorek-ngorek tentang sisi kehidupan kamu gitu ya. Dia terlalu mengurus gitu ya diri kamu gitu ya, kamu nggak suka gitu ya. Dianya nggak mau dikorek, tapi dia mau mengorek kehidupanku, masa laluku gitu kan. Serasa tidak seimbang, tidak ada keseimbangan gitu ya. Dan itulah membuat kamu tuh sedikit ragu sama dia gitu ya. Dan ini ya berkaitan dengan perasaan juga. Kamu ragu jadinya, bagaimana sih perasaan dia sama aku gitu ya, karena dia tuh orangnya tertutup, jarang ya berkata-kata manis, atau jarang berkata I love you, I miss you gitu ya. Dia agak aneh gitu ya, mencintai kamu dengan caranya sendiri, yang caranya itu sulit sulit kamu pahami di sini, sulit kamu mengerti ya. Laki-laki ini agak unik gitu ya, Kak Tere merasakan seperti itu, dimana kamu memang menjalani hubungan dengan orang ini ingin punya masa depan, ingin berumah tangga gitu ya. Kamu ingin ya kamu nggak cari lagi pasangan lain gitu ya. Aku lihat ada kenyamanan, ada kecocokan gitu ya. Dia bisa mengayomi kamu di sini ya, bisa menerima kondisi kamu yang sudah single parent di sini, dan anak-anak kamu di sini ya. Dia nggak masalah gitu ya dengan status kamu, dengan anak-anak kamu. Dia bisa welcome, bisa menerima, bisa bersahabat gitu ya dengan anak-anak kamu gitu. Cara dia beradaptasi dengan anak-anak kamu juga di sini Kak Tere melihat ya sangat luas gitu ya. Dia dia ya suka dengan dunia anak-anak gitu ya, dimana aku melihat gitu ya dari sisi orang ini gitu ya, yang terkoneksi dengan kamu saat ini gitu ya. Dia adalah seorang yang manipulatif gitu ya, suka drama gitu ya, suka mendrama suatu hal gitu ya, suatu kesalahan kecil yang dia bisa besar-besarkan itu ya. Kalau dia sudah bad mood gitu ya,
perasaannya sedang tidak baik, dia bisa besar-besarkan padahal masalahnya tuh sepele gitu ya, bisa jadi konflik gitu, yang membuat salah satu di sini ya merasa bersalah gitu ya. Dia mudah untuk membuat kamu itu merasa bersalah sama dia, walaupun gitu ya kesalahan itu bukanlah kesalahan kamu gitu, tapi kesalahan dia gitu. Ada playing victim di sini ya. Kalau dia sedang konflik gitu, sedang ada konflik dalam hubungan kalian, dia ya menarik diri gitu ya, dan itu membuat kamu tuh menunggu gitu ya, atau dalam posisi itu menanti gitu ya. Kamunya ingin komunikasi tapi dia menjaga jarak, menjaga komunikasi, sehingga ya kamu terus menghubungi dia, dia semakin tertutup, semakin diam gitu. Akhirnya kamu tuh menunggu sampai momen dia itu mau komunikasi sama kamu gitu ya. Di sini aku melihat kamu yang selalu mengalah di sini, agar hubungan ini ya enggak terus berlanjut gitu ya. Dimana aku melihat gitu ya, ada ya sering ada jeda dalam hubungan ini ya. Orang ini juga sering on off gitu ya, sering hilang-hilangan gitu ya. Sering kali kalau ada suatu hal yang ada gesekan dalam hubungan ini, mungkin omongan kamu dia nggak suka gitu ya, atau menyentil dia gitu ya, dia langsung yaitu blok gitu, langsung menjaga jarak gitu ya. Dan itu yang membuat kamu tuh sering ya merasa bersalah sendiri gitu ya, menyalahkan diri kamu, entah kamu ini sadari atau enggak gitu ya. Dimana aku lihat ya kamu walaupun kamu tuh ragu sama dia, tapi kamu ya juga di satu sisi yang nggak mau kehilangan dia, karena kamu ya di sini capek gitu kalau harus mencari orang baru lagi gitu ya. Kamu berusaha optimis sama orang ini dan sama hubungan ini gitu. Ya di kartu selanjutnya aku merasa hubungan kalian ini penuh dengan gejolak gitu ya, pasang surut gitu ya. Dan aku lihat ya memang kamu lebih sabar menghadapi dia gitu ya. Kamu tahu gitu wataknya, karakter dia memang seperti itu gitu. Agak unik, jadi ya butuh kesabaran tingkat tinggi gitu ya. Oke, dimana di sini memang ada ego gitu ya. Orang ini masih mengedepankan egonya, tidak mau mengalah gitu ya, tidak suka kalau pendapat dia itu ya seperti disalahkan oleh kamu gitu ya. Itu pemikiran dia seperti itu ya. Pada akhirnya yang kamu harapkan dari kesabaran, yang kamu harapkan dari sabarnya kamu dalam hubungan ini yaitu apa? Komitmen yang serius, yaitu dia bisa jadi imam kamu, dia bisa jadi suami atau istri kamu gitu ya. Aku menangkap energi feminim di sini ya. Oke, seperti itu. Kak Tere lihat dari kartu selanjutnya ya. Ya, aku melihat ada kegalauan tingkat tinggi, ada overthinking yang berlebihan di diri kamu ya tentang pasangan kamu, karena dia ya itu nggak mau terbuka gitu ya. Kalau kamu nggak pahami dia gitu ya, atau ada kata-kata kamu yang terasa menyakiti hatinya dia langsung menarik diri, dan kamu bingung saat dia sudah mulai diamkan kamu, dia sudah mulai menjauhi kamu, menjaga jarak. Kamunya bingung gimana untuk ya caranya untuk ya agar dia itu ya mau bicara lagi sama kamu gitu ya. Itu yang membuat kamu itu berat dalam hubungan ini kan. Dalam hubungan komunikasi itu yang penting, tapi di sini komunikasi itu agak tersendat-sendat gitu. Dimana seringkali kamu merasa capek gitu ya, capek dengan dia, capek
ya menjalani hubungan ini gitu. Hubungan ini terasa memberatkan sisi kamu gitu ya, dimana seringkali kalau dia sudah menarik diri, kamu seakan berpasangan gitu ya, tapi seakan nggak punya pasangan gitu. Kamu sering ya merenungkan, menyalahkan diri kamu sendiri, apa aku yang salah, tapi aku kan bilang, misalnya berkata seperti itu sama dia agar seperti ini gitu loh, agar dia nggak seperti itu lagi gitu. Maksud kamu tuh baik, tapi aku lihat orang ini memang penerimaannya itu kurang bagus gitu ya. Dia harus belajar untuk mendengarkan orang lain gitu ya. Selama ini dia itu seringnya tuh maunya didengerin gitu ya, ego yang dikedepankan. Dan aku lihat orang ini juga dalam tubuh jasmaninya ya, kalau kita pandang dengan mata gitu, aku lihat orangnya juga sangat rupawan gitu ya. Kamu ada momen lah gitu, kamu tuh bersyukur gitu bisa berpasangan dengan orang ini gitu ya. Orangnya mungkin cantik, ganteng gitu ya, ya apa, sangat rupawan ya aku bilang di sini ya. Ya, aku melihat ada gairah, ada hasrat ya, yang selama ini kamu hilang gitu ya. Kamu lost tentang hasrat gairah itu karena mungkin kamu sudah ada perpisahan gitu ya di masa lalu dengan pasangan kamu terdahulu. Dan ketika kamu single gitu ya, mencari energi orang baru, orang ini hadir gitu ya. Dia membangkitkan gairah gitu ya, hasrat kamu yang selama ini tertidur gitu ya. Jadi aku melihat gitu, ada kedekatan, ada kelekatan, ada tidak ingin dia jauh gitu ya. Ingin selalu bersama, ingin selalu berbagi satu sama lain. Itu energi kamu sih yang Kak Tere tangkap di sini ya. Oke, kita lihat di kartu selanjutnya. Ya, di sini ada fokus ya. Fokus yang sangat fokus gitu ya. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya begini, kamu tuh segala hal ya, kamu sudah curahkan perhatian, cinta, kasih sayang gitu kepada orang ini gitu ya. Namun ada kesedihan di dalam fokus kamu, di dalam perhatian, kasih sayang dan cinta kamu kepada dia. Karena apa? Karena dia tidak gitu ya. Kak Tere ini berat gitu ngomongnya ya. Dia tidak membalas hal yang sama untuk kamu ya. Kamu yang perhatian, kamu yang sayang, kamu yang cinta sama dia gitu ya, kamu wujudkan dalam tindakan. Tapi dia itu ya, dia hanya menerima di sini. Dia nggak pernah gitu ya mewujudkan gitu ya rasa cintanya, rasa sayangnya, perhatian dia kepada kamu itu nggak sesering kamu gitu loh. Ada penerimaan dan pemberian yang kurang seimbang dalam hubungan ini gitu ya. Satunya memberi ya, yang pasangannya hanya menerima. Mungkin 1-2 kali pernah gitu ya, tapi menurut kamu tuh kurang gitu ya. Kamu merasa kamu tuh nggak diperhatiin sama dia, kamu ragu sama kasih sayang dia, cinta dia. Karena apa? Dia kurang menunjukkan gitu ya dalam wujud nyatanya yang bisa kamu lihat di sini ya. Mungkin dia kurang berikan kamu surprise, kado, atau berkata hal-hal yang romantis, dimana itu yang kamu inginkan dari dia gitu loh ya. Ya, di sini aku merasa memang ada ikatan yang sangat kuat, chemistry yang sulit untuk
yang sulit untuk dijauhkan gitu ya, yang sulit untuk ditinggalkan. Ada perasaan-perasaan yang tidak ingin terlepaskan gitu ya. Kamu sudah merasa aman, merasa nyaman ya, ada dia dalam hidup kamu, kamu bersyukur gitu, kamu menemukan dia yang bisa membuat kamu itu benar-benar melupakan masa lalu kamu ya, perpisahan kamu dengan pasangan di masa lalu. Dia mengobati rasa sakit kamu gitu ya, karena cinta di sini ya. Ya, dan aku merasa bahwa jika dia meminta apapun gitu ya dari diri kamu, ya kamu akan berusaha untuk memberikan itu gitu loh ya. Kamu rela berkorban loh demi dia. Kak Tere melihat seperti itu ya. Jika kamu memiliki apapun gitu ya, kamu ingin share ke dia, kamu ingin berbagi dengan dia. Karena apa? Landasannya karena cinta di sini ya, dimana aku melihat kamu mencintai dia dengan tulus ya. Kamu ingin ya berbahagia dengan dia gitu. Kebahagiaan yang tidak kamu dapatkan dari pasangan kamu terdahulu ya, dalam berkeluarga ya, kamu ingin gitu ya bisa mendapatkan kebahagiaan berumah tangga itu bersama dengan orang ini ya. Kamu selama ini sudah berusaha menerima dia apa adanya, kelemahan dia, kekurangan dia, kamu berusaha untuk memaklumi gitu ya. Kak Tere melihat seperti itu. Ya. Dan aku melihat kamu juga ingin gitu ya, hubungan ini tuh ke arah masa depan. Dia kamu ingin dia tuh memberikan kepastian gitu, kejelasan hubungan ini mau dibawa kemana gitu ya. Ya kamu ingin tidak terlalu lama gitu ya berpacaran gitu, maunya ya kalau sudah memang cocok gitu ya bisa bertunangan dulu lalu menikah gitu ya. Dan aku lihat di sini ya, ini adalah hal yang paling romantis gitu ya. Gini, Kak Tere di kartu yang kedua melihat seperti ini, bahwa kamu itu merasakan romansa atau merasakan getaran cinta yang berbeda ya, yang tidak pernah kamu rasakan dengan pasangan kamu terdahulu ya. Orang ini berbeda gitu, gairahnya, chemistry-nya berbeda ya, lebih terasa ya, lebih ya alami aja ya. Chemistry-nya tuh Kak Tere melihat ya terbangun gitu ya, atau tercipta ya secara alami gitu ya. Kamu menemukan keseimbangan diri kamu di dalam dia gitu ya. Oke, dimana ya kamu di sini sangat ingin gitu ya, kamu di sini terlihat memanifestasikan sesuatu yang indah bersama orang ini gitu ya. Kamu ya berharap gitu dia bisa menggantikan kekosongan ya, dia bisa menggantikan pasangan kamu ya yang dulu gitu. Kamu mengharapkan dia bisa menjadi gitu pengisi gitu hati kamu yang selama ini kosong, yang selama ini ditinggalkan oleh pemiliknya gitu ya. Oke, di sini Kak Tere juga melihat gitu ya, pencapaian kamu dalam hubungan ini adalah ya ketika dia melamar kamu, will you marry me gitu ya. Kamu sangat ingin dia berkata seperti itu gitu ya. Kamu ingin dinikahi oleh dia gitu ya, dipinang oleh dia gitu ya. Kamu ingin ya bersatu gitu ya. Goal kamu dalam hubungan ini adalah penyatuan gitu ya, yang Kak Tere rasakan di sini. Oke, kita lihat aja di kartu selanjutnya ada apa sih gitu ya. Kak Tere banyak kartu di sini ya.
tak apa-apa, kita lihat energinya ya. Ya, ya, ada pemikiran dari kamu di sini yang Kak Tiri tangkap, bahwa dengan status kamu seringkali kamu tuh minder gitu ya, minder untuk ya bisa mendapatkan pasangan yang bisa menerima status dan ya anak-anak kamu gitu ya. Tidak mudah memang gitu bagi seorang wanita di sini yang Kak Tiri tangkap energi feminim untuk ya untuk menjadi seorang single parent gitu ya. Apalagi ya ada rasa beban gitu ya dengan status itu, dan memang ingin ya kalau bisa sih secepatnya gitu melepaskan status itu dari diri kalian gitu ya, yaitu dengan ya menikah kembali gitu ya. Oke, di sini ya kamu sering berdoa, kamu sering beribadah gitu ya, memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk ya mengabulkan apa yang menjadi keinginan-keinginan kamu. Kamu ingin menemukan ya pasangan yang benar-benar sesuai, selaras dengan diri kamu gitu ya. Kamu ingin menemukan pasangan yang bisa gitu ya bersama-sama menjalani hidup ini gitu. Langkahnya tuh sama. Kalau kamu melangkah dari sisi yang kanan, dia ya melangkah dari sisi kanan juga, bukan kamunya kanan dianya kiri gitu. Karena kegagalan kamu di masa lalu ya disebabkan karena yang satu maunya ke sini, yang satu maunya ke sana gitu ya. Ada perbedaan visi dan misi dalam menjalani hubungan yang dulu ya. Oke, energinya berat ya di sini. Ya. Oke, di kartu selanjutnya ya. Kak Tere melihat bahwa kamu adalah seseorang yang menyukai keindahan. Kamu juga sangat menyukai bunga-bunga, tanaman-tanaman. Mungkin di rumah kamu banyak sekali bunga, pot-pot gitu ya, daun-daun gitu ya. Kamu sangat energinya sangat dekat dengan alam, sangat dekat dengan keindahan di sini ya. Dan aku rasa kamu adalah seseorang, walaupun Kak Teri tidak mengenal kamu secara personal ya, Kak Teri melihat dari energi bahwa kamu adalah seseorang yang cantik ya. Kak Teri menangkap energi feminim dari tadi ya, seseorang yang bisa menjaga tubuhnya ya, seseorang yang memiliki keindahan secara tubuh fisik. Dan Kak Tere juga melihat kamu adalah seorang yang baik, kamu cantik luar dan dalam, kamu memiliki inner beauty ya, dan sangat penuh dengan kasih sayang, sangat penuh dengan belas kasih di sini ya. Kamu selalu berusaha untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi di sini. Kamu rela berkorban demi mereka gitu, asalkan mereka bahagia ya. Oke, di sini aku juga melihat bahwa kamu adalah seseorang yang memiliki sisi manja gitu ya, sisi yang ingin diperhatikan setiap saat gitu ya. Dan itu juga harus dikurangi sedikit aja ya, bahwa kita harus menyadari bahwa pasangan kita itu juga tidak akan 24 jam bisa memperhatikan kita gitu ya. Tidak mungkin akan setiap hari itu menerima mau memanjakan kita gitu ya. Dan
ya keinginan untuk selalu diperhatikan ini juga membuat kadangkala pasangan kamu di masa lalu juga merasa tidak nyaman gitu ya. Ada sifat kekanak-kanakan yang harus kamu kurang-kurangi gitu ya. Kamu di sini harus lebih bersikap dewasa gitu ya. Memang tidak salah manja pada pasangan, tetapi kita harus tahu gitu ya, apakah pasangan kita tuh adalah seseorang yang ya seseorang yang bisa menerima gitu ya, menerima sisi manja kita. Kadangkala pria menganggap wanita yang manja itu merepotkan gitu ya, dan kadangkala wanita ingin ingin mendapatkan perhatian gitu ya, makanya dia manja untuk apa ya, agar prianya tuh bisa menunjukkan gitu ya, mengekspresikan perasaan hatinya gitu kepada kamu gitu ya. Tapi tidak semua pria tuh bisa menangkap, bisa mengerti gitu ya keinginan kamu gitu ya. Oke Kak Tere, lihat dari kartu selanjutnya ya. Kak Tere punya beberapa kartu ini. Ya, aku merasa memang kamu selama ini sudah sabar gitu ya, menanti setelah kamu berpisah dari pasangan kamu di sini ya berusaha sabarlah gitu untuk menemukan orang baru. Dan ketika itu ya kamu tanpa sengaja juga bertemu dengan orang yang dengan seseorang yang unik ini ya karakternya, dan itu memang sudah takdir ya, kamu bertemu dengan orang ini gitu ya. Aku lihat ketika kamu bersama dengan dia, kamu seperti terlahir kembali, kamu merasa happy, kamu merasa ya kembali keceriaan, kebahagiaan kamu tuh kembali kamu rasakan gitu ya. Selama ini kan kamu merasanya tuh galau, pesimis, energi-energi yang negatif. Orang ini datang ya seperti membawa angin segar gitu ya, energi yang positif kepada kamu gitu, dimana dia menunjukkan gitu ya bahwa dia tuh bisa menerima kamu, dan itulah yang kamu butuhkan, penerimaan dari orang lain gitu ya. Oke, dimana di sini aku merasakan dia juga bisa memberikan kamu warna yang berbeda gitu ya. Yang misalnya selama ini kamu tuh hanya kenal warna hitam dan putih, tapi dia bisa memberikan warna hijau, warna kuning, warna-warna biru gitu ya, warna-warna yang lembut. Dia bisa mencintai kamu dengan caranya yang unik gitu ya, yang seringkali memang itu menjadi membuat kamu tuh ragu gitu ya akan dia gitu ya. Dia memang orangnya yang seperti Kak Tere ungkapkan di awal, memang orang yang introvert gitu ya, tidak mudah untuk ya membuka dirinya gitu ya. Dia ya tidak mudah lah untuk mengekspresikan perasaannya, mungkin karena didikan orang tuanya ya di masa lalu yang membuat seseorang ini ya terbentuk karakternya seperti itu ya. Aku melihat gitu dan merasakan bahwa kalian berdua di sini memiliki jiwa berpetualang gitu ya. Kamu dan dia suka traveling gitu ya, pergi bersama gitu ya, menghabiskan waktu weekend bersama di sini ya. Ada keceriaan yang terpancar dari diri kamu gitu ya. Dia seperti bisa memberikan kamu itu ya, atau dia bisa membuka ruang di sini ya. Dia seperti bisa membuka
ruang masa kecil kamu gitu ya, ruang kanak-kanak kamu yang selama ini kamu itu berusaha redam gitu ya. Karena ya seperti yang aku katakan, mungkin pasangan kamu di masa lalu sering komplain ya dengan sisi kanak-kanak kamu, sisi manja kamu, dimana orang ini nggak masalah dengan sisi manja kamu, sisi kekanak-kanakan kamu, tapi dia seperti membuka gitu ya ruang itu gitu ya, dan kamu di sini bisa mengekspresikan gitu ya. Kamu nggak jaim-jaim lagi kalau kamu misalnya gitu ya diajak ke Ancol gitu atau ke mana yang banyak ya, banyak permainan anak-anak gitu ya, atau ya kamu nggak butuh tempat yang mewah gitu ya untuk bisa nyaman atau bahagia sama dia. Tempat-tempat yang sederhana seperti taman, seperti apa ya, kebun binatang, kamu tuh sudah seneng gitu loh ya. Jadi nggak susah gitu bagi dia untuk membuat kamu itu nyaman sama dia, happy sama dia gitu ya. Dan kamu juga nggak malu-malu gitu ya untuk mengekspresikan manja kamu sama dia gitu ya, walaupun itu di tempat umum gitu ya. Jadi kamu menemukan sisi kebapaan atau sisi keibuan gitu ya dalam diri dia. Dia bisa ya menerima kamu gitu seperti orang tua kamu menerima kamu gitu loh ya. Ada kasih sayang yang Kak Tere rasakan di sini yang memang tulus, yang memang apa adanya gitu ya. Jadi penerimaan dia ya ya penerimaan dia secara total ke kamu gitu ya. Ya aku lihat itu yang membuat kenyamanan itu sulit untuk kamu tuh lepaskan gitu ya. Kamu ingin selalu dia seperti itu gitu ya. Makanya walaupun kamu di sini ada keraguan di dalam hati kamu tentang perasaan dia kepada kamu, ya kamu tutupi itu semua dengan ya kebaikan dia, kelebihan dia gitu ya. Di sini Kak Tere merasakan seperti itu energinya yang terbaca ya. Oke, Kak Tere rasa sudah cukup ya readingannya teman-teman. Semoga ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kalian ya. Sesuatu apa itu ya? Sesuatu yang bisa membuka cara berpikir kalian tentang pasangan ya. Karena pasangan kita tuh kita sering menemukan pasangan itu yang mungkin dari awal itu nggak sesuai dengan keinginan kita, yang agak unik seperti ini ya. Kak Tere menangkap bahwa pasangan yang terbaca dalam readingan kali ini adalah seseorang yang memang sangat unik gitu ya. Oke, nggak apa-apa, yang penting asalkan kamu happy, nggak apa-apa pasangannya agak unik ya, nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih ya sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Salam bahagia dari Kak Tere. Bye bye semuanya.